Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Adi. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil analisis kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami dengan saya sendiri, Nadila Oktaviana. Dan saya Arfa Aprilia Salsabila. Dan saya Nimas Takia Hazimani Bras. Dan saya Jiska Artian Klarica. Untuk materi pertama akan kami jelaskan secara bertahap. Pertama ada agenda pembahasan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, di sini ada konsep dan juga landasan teori yang mencakup definisi, karakteristik, manfaat, dan juga tantangan ambient computing. Kemudian ada studi kasus industri, bagaimana teknologi ini diterapkan pada sektor retail, kesehatan, smart home, dan manufaktur. Selanjutnya ada evaluasi dampak, pengaruhnya terhadap efisiensi, keberlanjutan, dan etika bisnis. Dan yang terakhir ada peluang bisnis serta rekomendasi strategis yang dimana perusahaan dapat menerapkan teknologi ini secara bertanggung jawab. Nah, kita masuk pada ambient computing. Apa sih ambient computing itu? Ambient computing adalah ekosistem komputasi yang bekerja secara berkelanjutan di latar belakang kehidupan manusia tanpa perlu kita membuka aplikasi, memberi perintah, atau berinteraksi langsung dengan sebuah antarmuka. Ada 4 karakteristik utama yang membedakan dari komputasi biasa. Pertama ada context aware, di mana sistem mampu memahami situasi kita berdasarkan pola data yang terkumpul secara otomatis. Kedua ada proaktif, yang sistem memberikan respon tanpa menunggu perintah eksplisit. Kemudian ada non-invasif, yang bekerja tanpa menuntut perhatian khusus dari kita. Selanjutnya ada terintegrasi, di mana gabungan IoT, kecerdasan buatan, cloud, dan edge computing, serta berbagai sensor menjadi satu ekosistem yang saling terhubung. Kita masuk pada manfaat ambient computing bagi bisnis. Manfaat ambient computing bagi bisnis ada efisiensi operasional, di mana otomatisasi proses rutin mempercepat pengambilan keputusan berbasis data secara real time. Kemudian ada personalisasi layanan, di mana sistem dapat menyesuaikan layanan sesuai preferensi dan perilaku pengguna secara otomatis. Ketiga, ada keputusan berbasis data, di mana data yang terkumpul terus-menerus memberikan wawasan yang jauh lebih akurat bagi manajemen. Dan ada produktivitas meningkat yang karyawan bisa lebih fokus pada pekerjaan bernilai tambah karena tugas-tugas rutin sudah diotomatisasi. Dan yang terakhir ada diferensiasi kompetitif, di mana perusahaan yang mengadopsi teknologi ini lebih awal punya peluang menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih unggul dibanding kompetitornya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut ke tantangan ambient computing. Di balik manfaatnya, ambient computing juga membawa sejumlah tantangan. Yang pertama dan yang paling krusial adalah keamanan dan privasi data. Karena data dikumpulkan secara pasif dan terus-menerus, risiko kebocoran dan penyalahgunaan informasi menjadi lebih besar. Yang kedua ada ketergantungan pada infrastruktur. Kinerja sistem sangat bergantung pada stabilitas jaringan dan kapasitas cloud atau edge computing. Dan yang ketiga ada biaya investasi awal yang cukup signifikan untuk sensor, integrasi sistem, dan platform AI. Yang keempat ada kesenjangan digital. Tidak semua pelaku usaha maupun konsumen siap mengadopsi teknologi ini secara merata. Dan yang terakhir ada aspek etika, di mana batas antara personalisasi yang bermanfaat dan pengawasan yang berlebihan perlu dikelola dengan sangat hati-hati. Kemudian lanjut ke studi kasus 4 sektor industri. Ada 4 studi kasus penerapan ambient computing yang mewakili keragaman implementasinya di dunia bisnis, yaitu pada sektor retail, kesehatan, smart home, dan manufaktur.
Yang pertama ada sektor retail. Di sini, ambient computing diterapkan untuk personalisasi belanja dan proses checkout tanpa hambatan. Contohnya, sistem dapat menganalisis riwayat dan preferensi konsumen untuk menghadirkan rekomendasi produk yang relevan. Ada juga seamless checkout, di mana pelanggan bisa menyelesaikan transaksi tanpa perlu antri di kasir berkat sensor dan pembayaran otomatis. Selain itu, sensor dan kamera pintar juga membantu manajemen inventaris dengan mendeteksi pola pergerakan pelanggan dan ketersediaan stok secara otomatis. Jadi peluang bisnisnya adalah munculnya model retail berbasis pengalaman atau eksperiensi basis retail yang memadukan data offline dan online untuk membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya, sektor kesehatan. Di sini teknologi ini digunakan untuk memantau kondisi pasien secara real time. Misalnya melalui pemantauan tanda vital seperti detak jantung, tekanan darah, dan pola tidur secara berkelanjutan. Ada pula konsep ambient assisted living, di mana sensor rumah dapat mendeteksi perubahan aktivitas lansia dan memberikan peringatan dini bila diperlukan. Data yang terkumpul ini kemudian digunakan untuk perawatan yang adaptif dan personal bagi tiap pasien. Peluang bisnisnya terletak pada layanan remote patient monitoring dan preventive healthcare yang membuka pasar baru bagi perangkat wearable dan platform kesehatan digital. Ketiga, sektor smart home atau hunian dan pembangunan pintar. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang responsif terhadap penghuninya. Contohnya seperti pencahayaan adaptif, di mana lampu pintar menyesuaikan intensitas cahaya secara otomatis sesuai kondisi lingkungan. Ada juga sistem keamanan terintegrasi yang saling terhubung antar perangkat, serta manajemen energi otomatis, di mana penggunaan listrik dan pendingin ruangan disesuaikan dengan pola aktivitas penghuni. Peluang bisnisnya cukup besar, mengingat pertumbuhan pasar smart home membuka peluang bagi penyedia perangkat, integrator sistem, hingga layanan manajemen energi. Dan yang terakhir, sektor manufaktur. Di sini ambient computing berperan besar dalam predictive maintenance berbasis data mesin. Sensor secara berkelanjutan memantau kondisi mesin produksi secara real time. Dari data tersebut, perawatan dapat dilakukan berdasarkan pola data, bukan lagi berdasarkan jadwal tetap, sehingga kerusakan bisa dicegah sebelum terjadi. Hasilnya terjadi pengurangan downtime yang signifikan terhadap efisiensi operasional pabrik. Peluang bisnisnya adalah transformasi menuju smart factory yang membuka peluang efisiensi biaya sekaligus model bisnis baru berupa konsultasi optimalisasi produksi berbasis AI. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian evaluasi dampak yang akan disampaikan oleh Arfa. Baik, selanjutnya ada evaluasi dampak penerapan. Setelah melihat berbagai studi kasus, kami juga mengevaluasi dampak penerapan ambient computing dari 3 aspek: efisien, keberlanjutan, dan etika bisnis. Dari sisi efisien, teknologi ini terbukti mengotomatisasi tugas rutin, mengurangi human error, dan mempercepat keputusan berbasis data real time. Dari sisi keberlanjutan, optimalisasi energi dan predictive maintenance memang memperpanjang umur mesin. Namun perlu dicatat, semakin banyak perangkat IoT yang digunakan, semakin besar pula beban terhadap data center dan potensi limbah elektronik.
Dan dari sisi etika bisnis, karena data dikumpulkan secara pasif, perusahaan dituntut untuk transparan, menerapkan informed consent, dan prinsip privacy by design, agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Selanjutnya, ada peluang bisnis. Kami mengidentifikasi 5 peluang bisnis dari penerapan ambient computing. Yang pertama, platform integrasi perangkat IoT lintas merek untuk menciptakan ekosistem yang lebih interoperable. Lalu yang kedua ada layanan analitik data berbasis AI bagi bisnis kecil dan menengah tanpa perlu investasi infrastruktur besar. Yang ketiga, solusi keamanan cyber khusus untuk perangkat ambient computing dan IoT. Lalu yang keempat, model bisnis berlangganan untuk layanan kesehatan, preventif dan manajemen smart home. Dan kelima, ada layanan konsultasi transformasi digital bagi industri manufaktur menuju smart factory. Yang selanjutnya ada rekomendasi strategis. Kami menyusun 5 rekomendasi strategis bagi perusahaan yang ingin menerapkan ambient computing. Yang pertama, menyusun roadmap adopsi secara bertahap, dimulai dari area dengan dampak efisiensi tinggi, namun risiko privasi rendah. Yang kedua, memprioritaskan investasi pada keamanan cyber dan tata kelola data sebelum memperluas skala implementasi. Lalu yang ketiga, menerapkan transparansi kepada pengguna mengenai data apa saja yang dikumpulkan dan bagaimana data tersebut digunakan. Yang keempat, berkolaborasi dengan penyedia teknologi dan regulator untuk memastikan standar interoperabilitas dan kepatuhan data. Dan yang terakhir, memperhitungkan aspek keberlanjutan sejak tahap perencanaan termasuk efisiensi energi dan pengelolaan limbah elektronik. Dan yang terakhir, di sini ada kesimpulan. Kami simpulkan bahwa ambient computing menawarkan efisiensi dan personalisasi dan keputusan berbasis data bagi bisnis di berbagai sektor. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada keseimbangan antar inovasi, keamanan data, keberlanjutan, dan etika yang bertanggung jawab. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.